Kalau Kang Deddy, ya konten kreator Mas tahu sendiri tujuannya adalah untuk mungkin kita bisa katakan itu pencitraan. Di manakah letak salahnya ketika seseorang memiliki skill, memiliki kemampuan, yang dengan skill tersebut, dengan kemampuan tersebut, dia lebih bisa lagi memberikan kemanfaatan lagi untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali bersama kami di channel Mata Netizen Plus 62. Di sini semua dilihat, semua dikomentari. Salahkah jika seseorang itu menjadi seorang pejabat, kemudian dia memiliki skill atau kemampuan yang lainnya, yang dengan skill tersebut dia bisa memberikan kemanfaatan untuk banyak orang? Nah, di kesempatan ini kita akan melihat bagaimana reaksi para netizen ketika ada salah seorang yang mengatakan kepada Kang Deddy Mulyadi bahwa beliau hanyalah seorang konten kreator. Kita akan simak saja langsung ke videonya ya. Silahkan. Kang Deddy Mulyadi emang keren dan bijaksana. Masih ada yang mengatakan bahwa beliau konten kreator, tapi dijawab dengan lugas, tegas, dan bijaksana. Kalau kita ngeliat KDM, maaf ini ke Kang Deddy itu lebih ke konten creator. Oke, ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu bukan konten creator. Jadi apa yang disampaikan Pak Purbaya itu data dan faktanya seperti itu, ya kan? Kalau Kang Deddy, ya konten kreator Mas tahu sendiri tujuannya adalah untuk mungkin kita bisa katakan itu pencitraan. Assalamualaikum sampurasun lejeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membahagiakan, mencerahkan, dan membawa harapan untuk sahabatku dimanapun berada. Tidak mesti marah atau emosional ketika ada yang mengatakan saya lebih sebagai konten kreator, karena kemampuan mengelola media sosial, orang menyebutnya konten kreator, itu justru memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Pemprov Jabar tidak mesti lagi mengeluarkan uang puluhan miliar untuk kerjasama media, membayar buzzer, membayar influencer, dan akhirnya bisa kita gunakan uang itu untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun ini kita bisa membangun jalan 664 km. Pada tahun ini juga kita bisa memasang 14.259 unit PJU atau penerangan jalan. Kita juga bisa menormalisasi sungai sepanjang hampir 14 km. Kemudian kita juga bisa melakukan pengadaan satuan sambungan listrik untuk rakyat miskin. Rakyat miskin bisa mendapat sambungan listrik gratis sebanyak hampir 100.000 satuan sambungan. Kemudian kita juga bisa melakukan perbaikan rutilahu sebanyak 1.270 unit. Kita juga bisa melakukan pembangunan unit sekolah baru sebanyak 12 sekolah, bisa membangun ruang kelas baru sebanyak 764 kelas, dan kita bisa melakukan perbaikan kelas sebanyak 150 kelas. Kita juga bisa mengasuransikan warga Jabar dengan para bupati wali kota secara bersama, hampir 1 juta orang lebih. Kemudian kita juga bisa melakukan penyelesaian berbagai persoalan pengaduan masyarakat yang tercatat hampir 1.500 kasus bisa kita selesaikan. Dan kemudian juga kita bisa memberikan beasiswa untuk baju, biaya sekolah gratis untuk anak-anak kita sebanyak 3.500 orang anak. Tentunya seluruh rangkaian ini diraih dengan kerja keras kita bersama. Untuk itu, mari kita bersama-sama terus fokus melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Dan kita anggap berbagai sindiran, nyinyiran, otokritik
yang dialamatkan pada saya sebagai obat agar saya tidak Anggap jumawa, saja jamu ya, Pak. terus mawas diri dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Jawaban yang sangat bijak dari Kang Deddy Mulyadi. Tentunya saya pun bertanya-tanya ya, di manakah letak salahnya ketika seseorang memiliki skill, memiliki kemampuhan, yang dengan skill tersebut, dengan kemampuan tersebut, dia lebih bisa lagi memberikan kemanfaatan lagi untuk masyarakat, untuk warga, untuk orang lain. Ya sekalipun mungkin tidak memiliki skill itu pun dia tetap memberikan kemanfaatan lah. Tapi dengan adanya skill tambahan, kemampuan pribadinya, kemudian ada lagi kemanfaatan tambahan lagi, dan di manakah letak salahnya ya? Nah, bagaimana pendapat Anda? Coba kirimkan pendapat Anda di kolom komentar ya. Kita bacakan dulu dari Anto. Biar konten kreator yang penting bekerja untuk warga Jabar. Setuju lah. Biar jadi apapun yang penting bermanfaat untuk warga Jabar ya. Apa urusan Anda dengan KDM? Kami warga Jawa Barat tetap dukung Bapak Aing. Nah, ini kan bukti kalau warga Jawa Baratnya itu tidak keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Selagi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dianggap bisa memberikan manfaat untuk warga Jawa Barat. Dan tayangan di media mainstream di channel YouTube-nya itu ngambil dari tokoh-tokoh yang populer hari ini, dari presiden, dari tokoh yang lain, mungkin saya tokoh yang keberapa paling ujung, itu yang mereka, ini Pak Helmi Yahya, hari ini tuh jujur aja, mereka tuh butuh pada orang-orang yang setiap hari digemari oleh publik, karena dari situnya viewer didapat. Bagaimana Tempo menikmati wawancara saya berjuta-juta penonton, meskipun saya menjadi Mulyono 2. Tapi bagi saya nggak apa-apa jadi Mulyono 2, Mulyono 3, Mulyono 4, karena memang nama saya adalah Mulyadi. Mau disebut Mulyono, mau disebut apapun itu mulnya, kan namanya juga tetap aja Mulyadi ya. Ke mana? Wih, di mana? Sawah, Nyawah di mana? juga Sawah saha, sawah abdi, sorangan, bapak. oh warisan, Ya. boga sabaraha bata, Segede, sakumaha. ya gugus. Kak, ya, din meuli gemuk, Kanggo enjing ke rumah sakit, saha nu gering? pun bojo. Oh, gering naon? Iya, na payudara, Hah? payudara. Kayudara? Ya, Kanker payudara meureun. ya. Atas dioperasi, saya tahu gak di arisan. Jadi penyakit teh kayudara. Enjing teh pada di sana kata jam. Nek dibawa di kemoterapi. Kemudian Di mana? air di Sentosa. Di Bandung. Make BPJS. Ya, kayak kamari mah, Oh, oh. tapi di arisan. Oh, kamari di Welas Asih. Ya. Oh, teu mayar. Itu kan ongkos gue udah tuh 700 Oh, eta jujur. tuh eta Pak Bupati mantap kedah di damal tempat pengaduan teh. Jadi nu ripuh teh nya eta ongkosna rumah sakitna. 10 kali 7 Kunaon teh Pak. dirawat di rumah sakit Ulas Asih. Pindah ke Sentosa kunaon? Dan di barang Usaha. barang aku di Sentosa anak itu Oh. di etana Oh. ya isan sangat di Mekah Yang geus sih tambahan izin peranti ongkos. sangat repot tuh bisa Entah ngarepot, kena kuring mah teu repot boga. Penyakit kayudara geus 3 tahun. tahun Ayeuna teh. dari CF ya mah CF. Oh. Nah iya, biarpun sekarang di rumah sakit untuk pengobatannya ada BPJS, tapi kan kalau urusan ongkosnya untuk urusan transportasinya kan gak dijamin BPJS ya. Ya mungkin dari sini kita bisa mewajarkan ya kalau Kang Deddy Mulyadi beberapa waktu yang lalu kan memberikan himbauan atau memberikan ya ide lah untuk warga Jawa Baratnya agar melakukan poe ibu, yaitu poe sarebu itu ya, yang mungkin tujuannya salah satunya yang ini itu ya, bisa membantu warga di sekitar kita ketika kesulitan untuk untuk berobat, kesulitan untuk ongkosnya dari mana. Jadi uang tersebut nanti kemanfaatannya akan dirasakan lagi oleh warga yang mengumpulkan uang itu. Nah ini mungkin salah satunya ya.
Kalau memberikan hukuman kepada murid yang yang melanggar aturan di sekolah, itu cukup dengan ini saja nih. Coba kita simak videonya. Hari ini saya membuat surat edaran pada para guru, kalau anaknya nakal itu cukup diberi hukuman yang mendidik, bersihin halaman, toilet, kemudian ngecat tembok, bersihin kaca, ngurus sampah. Tidak boleh hukuman fisik karena seringkali beresiko, aspek hukumnya memang diatur undang-undangnya. Mungkin kalau perlu nanti disuruh nyuciin baju kotor ya teman-temannya gitu ya, sebagai bentuk hukumannya. Oh tidak ya. Elit nyinyir. Beneran kerja, bukan cuma bicara. Anggap saja para penyinyir itu ya sebagai jamu penguat ya agar lebih semangat lagi bekerja untuk rakyat. Begitu ya, biarkan saja orang mau nyinyirin apa itu ya, yang terpenting kan bagaimana warga itu merasakan kemanfaatan dari apa yang dikerjakannya ya. Kalau menurut saya ya, mau jadi konten kreator, mau jadi kontraktor, mau jadi pedagang, mau jadi pengusaha, kemudian dari hasil usahanya itu ya kemudian diberikan nih kepada semua rakyatnya. Wah, ini kan luar biasa ya. Ada nggak nih pengusaha yang seperti itu ya? Hasil dari usahanya itu diberikan untuk warganya. Kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan untuk setiap pendapat-pendapat Anda, silahkan kirimkan saja pendapat Anda di kolom komentar. Dan nanti insya Allah saya akan membacakan setiap komentar-komentar dari Anda. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga Anda semua di sana senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.